Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. Good morning, ma'am. Is it going? Ya. Oh, is it going? Gimana kabarnya? Feeling good? Baik ya. Alright, today I would like to explain about one of the scientific journals related to your major, management. And in this occasion also, I would like to share about final English test that will be held around 20 June 2022. Jadi intinya saya jelasin tentang salah satu jurnal, isinya tentang apa, sekalian UAS. So I do hope that you listen my explanation in detail because it has correlation with your English final test. Nanti kan UAS-nya conducted in spoken way, lesan. Lesan gimana? Kalian cari ini, jurnal, ada hubungannya sama manajemen, tertulis dengan bahasa Inggris. Nanti tinggal retail atau menceritakan kembali sekitar 20-25 menit setiap mahasiswa, karena ini tugas individu. Nanti dalam jurnalnya itu saya minta kalian cari jurnal manajemen tertulis secara bahasa Inggris, isinya komponennya ada apa saja. Yang pertama yaitu ada abstraknya. Yang kedua harus ada introduction. Ketiga ada kajian teori atau review related to the literature. Yang keempat hasil dan diskusi harus ada. Kemudian conclusion atau kesimpulan dan juga recommendation. Kalau recommendation bisa ada maupun bisa tidak, gitu ya. Jadi komponennya yang lengkap. Bu, kalau saya dapat ini jurnal tapi nggak ada review related to the literature, gimana Bu? Ya usahakan, karena waktunya kan seminggu. 20 Juni kan gitu. Di submit, di Sunan. Nanti kalian tinggal retail di Zoom, tapi melalui Zoom, tapi tanpa PPT, tanpa MS Word, tanpa PDF. Jadi langsung ini ngerekord wajah kalian ketika kalian bicara gitu, langsung rekam. Saya ingatkan lagi, dilarang membaca. Karena membaca meskipun ditaruh di bawah pun tetap kelihatan. Ibaratnya ya, saya pengawas. Kalian mau mencontek maupun ngepak itu pasti ketahuan. Karena gerak-geriknya berbeda. Tuh. Makanya selama masa ini menunggu durasi ini untuk mengumpulkan ya, give the best for your performance. Jadi kasih yang terbaik untuk kinerja kalian kayak gitu. Bu, nanti jurnalnya itu dikumpulin nggak, Bu? Nanti saya buatkan di meeting 7, link untuk YouTube saja. Yang kedua itu link untuk atau lokasi untuk ngumpulin jurnal saja. Jadi tempatnya berbeda, tapi dalam meeting 17 itu ya. Ini saya kasih contoh dulu. Ini contoh yang punya saya. Impact of capital market development on the growth of Nigerian economy. Dampak dari perkembangan pasar modal pada pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Artikel ini belongs to Research Journal of Financial Sustainability Reporting, Volume 1, Number 1, June 2016. Jadi artikel ini termasuk dalam jurnal penelitian ini ya, tentang keuangan. Penulisnya ini OKY, Lawrence, Modebe, Okori, Uchukwu, itu ya. Universitasnya ini. Convenan University of Nigeria, ya kan itu. Slide 3. Slide ketiga ya, Mbak Nadia atau Mas Agnanda. Nah, ini abstrak. In abstract consists of purpose of the research,
purposes or purpose of the research, tujuan penelitian, method of the research, metode penelitian, finding, hasil, and conclusion, dan juga kesimpulan, kayak gitu ya. Sebentar, wait. Itu yang pertama itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada metode, ada hasil, ada kesimpulan. Bu, tujuannya yang mana? Yang ini. This paper investigate the relationship between capital market development and economic growth using data on GDP, proxy for economic growth, market capitalization ratio, value traded ratio, and stock market turnover ratio. Intinya, makalah ini atau laporan ini meneliti tentang hubungan antara perkembangan pasar modal dan juga pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data GDP. Itu tujuannya. Setelah tujuan, tadi harus ada metode ya. Metodenya pakai apa? Nah ini, employing the economic methodology of the factor error correction model. Jadi metode yang digunakan ini ada model factor error correction model. Jadi menentukan kesalahan, koreksi kesalahan yang terjadi sehingga berdampak pada pasar modal, perkembangan pasar modal di Nigeria. Itu ya metodenya. Bu, hasilnya yang mana? Hasilnya yang ini. Bisa ngikuti ya. The study shows that in short run market capitalization ratio and turnover ratio have significant negative effect on aggregate national output. Itu yang negatif, jadi ada impact negatif dan positifnya di sini. The study also show positive effect of value traded ratio as well as negative effect of inflation rate on GDP though not significant. Jadi intinya perkembangan atau pertumbuhan pasar modal di Nigeria dengan menggunakan penerapan model factor error correction ada keuntungan dan kerugian, ada dampak negatif dan positif, intinya itu. Ya di situ nanti tinggal kalian retail menggunakan bahasa kalian sendiri sehingga nyaman, bikin nyaman Anda. Tapi remember, I don't ask you to read the text, nggak boleh baca. Because your gesture when you are reading the text will be different with the students who directly speak without note under in PPT, PowerPoint, or you bring a note. Beda ya, jadi gesturnya itu beda. Bu, kesimpulannya gimana Bu? Kesimpulannya yang mana yang abstrak? Ini tinggal di atas keywords, di situ ada satu kalimat kan. The paper established therefore that stock market development constitute a significant determinant of economic growth in Nigeria. Intinya pertumbuhan pasar modal menunjukkan efek yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Itu ya. Next slide. Ini ganti introduction ya, introduction tak tulis dulu ya di chat isinya tentang apa, nanti di screenshot aja biar tahu. Introduction itu harus ada latar belakang
mencakup latar belakang masalah. Kemudian masalahnya ditulis. Kemudian gap juga ditulis. Perbedaan antara fakta dan harapan. Terus apa lagi ya? Ini ya gap, masalah gap. Preview study, penelitian terdahulu dengan topik yang sama. Ini ya, dalam introduction, bisa dilihat dalam chat, pendahuluan harus mencakup latar belakang masalah. Kedua, masalahnya harus ada, tulis secara gamblang. Gap, gap itu perbedaan antara fakta dan harapan. Misalnya capital market. Faktanya, pasar modal di Nigeria sedang kondisinya tidak baik, sedang susah lah ibaratnya. Harapannya penulis pasti kan impact-nya yang positif kan. Jadi situasi yang ideal kan gitu. Impact-nya positif. Sehingga bisa meningkatkan increase economic growth in Nigeria, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dengan topik yang sama atau kita kenal dengan preview study untuk istilah dalam bahasa Inggris. Itu misalnya kalian bisa menemukan ini. Topiknya tentang capital market kan, yang menulis tadi ada beberapa orang. Nah, sebelumnya di tahun sebelumnya ada yang melakukan atau membahas tentang capital market. Meskipun di negara lain atau yang diteliti capital market di tempat lain atau objeknya yang lain, tapi ada hubungannya sama capital market. Tinggal kalian cari kesamaan dan perbedaannya. Bersamaan dan perbedaannya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu harapan peneliti setelah selesai melakukan penelitian. Harapannya itu apa setelah melakukan penelitian? Pastikan pengennya yang ideal, seumpamanya mengalami kesulitan atau kendala, ngasih solusi kayak gitu. Jelas yang ini untuk bagian introduction. Nanti kalian cari sendiri ya per bagian itu, nanti tinggal kalian retail. Bu, kalau saya retail ya Bu, mintanya kan 20 sampai 25 menit durasinya. Nah, saya nggak ada 20 menit gimana Bu? Ya ulang lagi teks sampai dapat retailnya 20 menit minimal, maksimal 25. Kalau mau 30 ya nggak apa-apa sih. Minimal 20 menit kayak gitu. Kalau nggak ada 20 ya retail lagi sampai 20 menit minimal, batas minimal. Jangan sampai kurang. Bu, kalau 19,59 menit, ya itu kan sudah mencakup 20 menit ya. Gendeng geret, nah itu kan sudah batas pinggir sekali. Tinggal saya geret menjadi 20 menit, saya genapin 20 menit. Itu ya. Next slide. Slide 5. Ini nanti dicari sendiri ya bagian-bagiannya itu. Next slide. Nah, Bu, ini tadi kan ada harapan penulis setelah penelitian selesai. Berarti harapannya itu berarti kan belum, ini ya Bu, penelitiannya belum terjadi. Ya belum, kan harapan. Misal, saya waktu kecil, harapan saya pengen jadi apa ya,
artis, misalnya kan gitu. Berarti kan waktu saya ngomong kan saya belum jadi artis, ya kan? Sekarang nggak jadi artis, jadinya ngajar, ya. Dulu saya sudah latihan tanda tangan, terus tanda tangan saya tetap terpakai, bukan untuk fans saya, tapi untuk mahasiswa saya kayaknya butuh tanda tangan saya. Contohnya, nah ini contohnya. The study seeks examine the effect of the capital market on the growth and development of the Nigerian economy. Jadi penelitian ini mencari untuk meneliti efek dari pasar modal dan juga pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Nigeria. Specifically, it examines the effect of key stock market performance indicators like stock market capitalization ratio, value traded ratio, and turnover ratio on output growth in Nigeria. Secara spesifik meneliti tentang efek kinerja pasar modal, indikator pasar modal seperti rasio pasar modal, kemudian apalagi ini rasio value traded ratio, ini and turnover ratio on output growth in Nigeria. Itu yang menjadi harapan penulis atau peneliti, penulis jurnal atau peneliti research ini. Kemudian next slide. Slide 6. Oke, sekarang review related to the literature. Kajian teori. Kajian teorinya di sini seperti apa? Kajian teori ya teori yang mendukung jurnal artikel itu. Impact of capital market development on the growth of the Nigerian economy. Dampak dari pertumbuhan pasar modal pada pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Dampaknya kayak apa? Jadi ya poin-poin yang penting, for example, the definition of capital market, impact of capital market, the development of capital market in Nigeria, ekonomi in Nigeria. Bu, tapi kan itu nggak ada poin-poinnya. Oh, kalau nggak ada poin-poinnya gitu, berarti tetap ada. Cuma cara penulisannya aja itu dijadikan satu paragraf atau dua paragraf, dicampur jadi satu. Jadi tidak per poin atau subbab. Jadi langsung dicampur jadi satu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Gitu. Yang penting ada review related to the literature gitu. Kadang kan ya ada yang perbagian definition of capital market, apa bla bla bla, impact of capital market. Kalau itu tetap ada, cuma cara nulisnya itu dicampur dalam satu atau dua paragraf gitu. Tuh ya. Jadi kalian retail ceritakan kembali dengan bahasa yang mudah atau nyaman, tapi jangan bahasa Indonesia, tetap bahasa Inggris, cuma kosakatanya itu yang bikin kalian itu nyaman ketika you deliver the journal, the content of the journal itself. Kalian nyaman ketika menceritakan kembali isi jurnal tersebut. Next slide. Slide 7. Ini sama ya bagiannya, review related to the literature. Slide 8. Slide 8. Oh, ini bagian methodology of the research, metode penelitian. Desainnya apa, kuantitatif, kualitatif, R&D, terus apa lagi? R&D, CAR, atau apa lagi ya? Eksperimen, kayak gitu. Kemudian datanya apa, pakai strategi apa untuk mendapatkan data, kayak gitu. Kalau ini dicampur jadi satu, metodologinya kuantitatif research, pakai expose factor design. Kemudian datanya ini menggunakan GDP, stock market capitalization, stock value traded, stock market turnover, ya di situ ya. Bu, untuk ngecek ini, ngecek error atau kesalahan pakai metode factor error collection di situ. Selain itu juga menggunakan metode the Granger causality test untuk menentukan mana variabel dependent, yang mana yang independen. Seperti itu ya. Jadi ini di retail semua. Bu, nanti kalau saya
Mau retail jurnal capital market boleh, Bu. Boleh, tapi jurnalnya jangan yang plek sama punya saya. Online marketing yang kemarin ya jangan plek punya saya. Yang lain kan searching kan banyak. Gitu. Nah, dia bawa Mas Arnanda. Slide 9. Oh, sekarang finding and discussion. Untuk bagian finding, as I have explained in the previous meeting, that when you would like to show the finding of the research, it can be in the form of table, graph, picture, or photo, that's okay. Jadi untuk memunculkan atau menampilkan hasil penelitian, bisa menggunakan grafik, kemudian bisa ini tabel atau gambar. And then you would like to describe the content of the graph itself, the photo or picture itself, the table itself. Jadi kalian tinggal jelasin aja di situ. Maksudnya tabel itu apa? Angka-angka di situ yang dimaksud itu apa kayak gitu. Tinggal kalian jelaskan. Kalau di sini contohnya kan ini ada angka-angka ini dijelaskan. The table represents stationary trend at 1% and 5% level of significance. The result of the Philip Perron unit rotate show that GDP, market capitalization ratio, value traded ratio, and turnover ratio are not stationary at their level. Jadi tidak sesuai dengan levelnya. This evidence by higher values of these variables relative to their calculated values. Only inflation rate showed evidence of stationary at level. However, all the variables became stationary at first difference. Itu penjelasan dari angka-angka di atas, itu ya. Bu, di sini angkanya kok nggak bentuk tabel. Harapan saya bentuk tabel, setelah saya copy malahan hancur-hancur kayak gini. Yang penting kalian tahu ya poinnya. Slide 10. Slide 10. Ini juga sama, ini ada angka penjelasannya ada di bawah dan juga di atas itu ya. Table 2, Co-Integration Result Source, Authors Computation 2015 have been established evidence of stationarity for the study observation. We proceeded to test for the existence of co-integrated series among the variables captured in the economic growth model using the Johansson and Julius. Co-integration procedure computed values for both the trace and max eigenstatic were compared with their respective critical values at 5% level of significance. Di situ ya penjelasannya. Slide 11. Oke, conclusion and recommendation. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, the factor regression estimates show sufficient evidence that the stock market significantly impacts economic growth in Nigeria in the short and long run. Di situ kesimpulannya. Ada lagi tambahannya. This result is further reinforced by Granger causality estimates that changes in stock market performance indicator induce change in output growth. Jadi, dengan menggunakan metode factor regression di sini, menunjukkan kalau ada pasar modal memiliki impact yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Nigeria, baik itu pertumbuhan jangka panjang dan juga jangka pendek. Hal ini juga dipengaruhi oleh penggunaan Granger causality, teknik Granger causality yang merupakan
atau memberikan dampak pada kinerja pasar modal yang ada di Nigeria. Intinya itu untuk conclusion. Bu, recommendation atau saran yang mana? Yang ini. It is therefore recommended that government should vigorously pursue the development of the capital market as a veritable source of long-term funds needed to support real sector operation. Intinya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Nigeria, jadi tidak hanya pihak pasar modal atau masyarakat yang mendukung, tapi juga government atau pemerintah Nigeria juga harus take a part atau ikut andil, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Begitu ya, Mas Mbak, intinya. Bu, kalau di bagian jurnal recommendation-nya nggak ada, bisa atau tidak, Bu? Kalau bisa sih yang ada, yang komplit. Kalau memang nggak ada, ya sudah untuk recommendation, tapi conclusion harus ada ya. Next slide. Slide 12. Slide 12, references. Ini references atau daftar pustakanya ada di sini ya. Itu. So far, any questions about the explanation for scientific journal here and also the English final test? Maybe any questions? Ada pertanyaan nggak? No. Kalau ada, saya nggak ada. Bu, ngumpulinnya kapan? 20 Juni. Ini tanggal berapa ini? Ini tanggal berapa? Ini tanggal 11, Bu. Iya, itu tinggal 9. 9 hari lagi. 9 days again. If there is no, iya, screenshot. Turn on camera, all of you. Turn on camera. Turn on camera, please. Ayo. Turn on. Toto ya sebelum di screenshot. Karena harus maksimal. Ya Allah. Ini share screen-nya di stop, Bu. Oh iya, ya rekornya di stop. Yang pakai masker dibuka aja maskernya. Ini kan Zoom. Kan? Ayo Mbak, Mas. Ini apa ini? Foto, screenshot.